Saya ingin menyampaikan tentang RPDN, jadi Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara. Eh, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ini sebenarnya dimulai dari ketika kita, saya, dan teman-teman ini menjadi pengurus dari Relawan Bangsa di Jawa Tengah. Jadi Relawan Bangsa itu adalah metamorfosa dari relawan SBY yang kemudian menjadi relawan bangsa karena konsepnya lebih pada kita tidak mengkultuskan seseorang untuk kemudian kita dukung habis-habisan, tapi lebih pada menjadi wadah untuk teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam beberapa hal tentang pemberdayaan masyarakat. 2004 saya bertemu dengan almarhum Asudir Santoso. Kemudian beliau waktu itu masih menjadi ketua Praja Jawa Tengah. Kemudian dalam perjalanan ada ontran-ontran atau ontran-ontran itu lebih pada kemelut tentang undang-undang pemerintah daerah. Jadi Undang-Undang 32 itu menyisahkan beberapa catatan, salah satunya adalah masalah masa jabatan kepala desa, kemudian keberadaan perangkat desa yang didiskriminasi antara sekdes dengan perangkat desa yang lain, dan kemudian terbatasnya anggaran untuk desa karena waktu itu desa hanya mendapatkan alokasi dana desa dari kabupaten yang angkanya 10%, tetapi 10% dari anggaran yang diterima oleh kabupaten, tetapi kenyataannya banyak yang tidak mengalokasikan itu. Akhirnya kemudian lahirlah gerakan-gerakan dari teman-teman kepala desa, dimulai dari bulan Desember 2005 sebelum lahirnya PP, itu kita ada semacam penyaluran aspirasi kepada pemerintah daerah, dan kemudian karena menurut kita sudah lahir PP yang itu kurang berpihak, maka mestinya larinya ke pemerintah pusat, akhirnya ke Kementerian Dalam Negeri gitu. Kemudian kita bulan Maret melakukan audiensi kembali di DPR. Kemudian bulan April itu kita melakukan judicial review. April 2006 itu melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan yang 2 periode pembatasan masa jabatan, kemudian dengan hak politik kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itu sejarah perjalanannya, dan mungkin teman-teman bisa mengikuti dari channel yang kita punya, yaitu di Relawan Desa. Nah, kenapa hari ini saya merasa perlu untuk berbagi informasi ke teman-teman terkait dengan sikap politik dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara. Dalam 2 kali pilpres kita tidak melakukan dukungan ke siapapun, tetapi sepertinya kali ini menjadi penting untuk kita melakukan dukungan kepada salah satu calon. Jadi perjalanan relawan desa dari 2004 dari relawan SBY transformasi jadi relawan bangsa, kemudian kita banyak berhubungan dengan teman-teman perangkat desa, kepala desa, sampai akhirnya ada pergerakan yang waktu itu Pak Jimmy Asidiki sebagai Ketua MK pun sempat menyampaikan bahwa ini baru satu-satunya atau pertama kali di dunia teman-teman kepala desa melakukan demonstrasi ke pemerintah pusat. Dan itu dokumentasinya ada. Rekam jejak digitalnya ada, bisa dilacak, bisa dilihat. Dan saya perlu menyampaikan bahwa ada beberapa pihak, mungkin kemarin saya tidak terlalu peduli untuk mereka-mereka yang mengklaim bahwa ide itu berangkat dari siapa dan seterusnya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa sebenarnya yang kemudian memulai
mendorong lahirnya undang-undang desa dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan 2006 karena keputusan Mahkamah Agung waktu itu menolak judicial review itu karena di luar kewenangan dari Mahkamah Agung. Akhirnya kemudian Mahkamah Agung merekomendasikan untuk eksekutif review, jadi melakukan review perundang-undang apa PP itu melalui eksekutif, dan saat itu kita sangat paham bahwa posisinya pemerintah kekeh dengan apa yang sudah dibuat, kira-kira seperti itu pemerintahan Pak SBY waktu itu. Nah, dalam perjalanan lanjutan kemudian saya bersama almarhum Mas Sudir Santoso ini dan beberapa teman-teman kepala desa menyepakati bahwa harus melakukan gerakan atau langkah-langkah politik. Nah, langkah-langkah politik yang kemudian kita ambil adalah di 2006 tanggal 22 Desember, teman-teman kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Perangkat Desa Nusantara atau Parade Nusantara itu kemudian mencoba mendeklarasikan partai politik pada saat itu 2006, dan dalam prosesnya di 2008 tidak lolos di hukum HAM karena ada beberapa kecamatan yang waktu itu kita tidak bisa penuhi. Akhirnya dari situ 2008 Mas Sudir melanjutkan Partai Parade dijadikan Ormas, Persatuan Perangkat Desa, Persatuan Rakyat Desa Nusantara, dan saya fokus ke relawan pemberdayaan desa Nusantara. Beberapa yang kita kerjakan mendampingi teman-teman PPDI waktu itu, mungkin kalau ada teman-teman yang dari PPDI, 2010 kita melakukan penguatan masalah jurnalis, media dan seterusnya di PPDI. Dokumentasinya ada, jadi Pusinfo, Pusat Informasi PPDI itu ada dalam bimbingan atau pendampingan kita pada saat itu. Kemudian kita juga mendampingi teman-teman PPDI mulai dari 2010, tepatnya di bulan Januari 2010 itu ada satu forum di Undip. Saya diminta untuk hadir dan ikut menjadi salah satu narasumber. Selesai itu kemudian hubungan berlanjut, saya diminta menjadi penasihat PPDI waktu itu, ketuanya Mas Ubaidi Rosidi dan sekjennya Mas Mugiono almarhum. Nah, dari situ kemudian kita ada melakukan 2 kali aksi di tahun 2010. Sebelum aksi itu teman-teman PPDI membuat draft rancangan ini 2010, karena waktu itu pemerintah sudah mengajukan sesuai janjinya Pak SBY 2009 untuk kemudian mengajukan rancangan undang-undang desa dan seterusnya, maka kemudian teman-teman PPDI di Pangandaran waktu itu kemudian membuat lokakarya untuk membahas pemikiran-pemikiran PPDI atau pemikiran-pemikiran perangkat desa seperti apa dan seterusnya, dan akhirnya terbitlah satu buku draft rancangan dari PPDI. Ada tanda tangan di situ tokoh-tokoh dari partai-partai, tanda tangan dukungan dari Pak Ganjar ada, Pak Ahok ada, Bu Nurul Arifin juga ada, beberapa saya tidak ingat satu-satu, tapi yang jelas ada daftar yang kemudian kita buat bahwa mereka mendukung apa yang dilakukan oleh PPDI. Nah, pada saat aksi pun bulan Juli kita ada aksi itu diterima oleh Dirjen, dan kemudian pada bulan Desember kalau nggak salah itu yang diterima oleh Menteri, sehingga rancangan itu Menteri Gamawan Fauzi waktu itu sempat mengatakan bahwa dari sekian organisasi PPDI yang memberikan dalam bentuk buku rancangan pemikiran dari teman-teman. Kira-kira itu gambarannya. Nah, teman-teman dalam perjalanan saya dan teman-teman relawan desa atau relawan RPDN saya biasa sebut, dalam perjalanan itu sebenarnya ada bagian-bagian yang cukup menarik, yang kemudian saya melihat bahwa momentum ini sepertinya sangat layak untuk kemudian
relawan pemberdayaan desa Nusantara memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Nah, pertimbangan dari dukungan yang kita berikan ini lebih karena memang secara rekam jejaknya itu sangat clear bahwa beliau ikut atau membantu pemikiran-pemikiran dan mendorong untuk lahirnya undang-undang desa, walaupun mungkin beberapa teman bisa menyampaikan bahwa itu menjadi satu perdebatan, tetapi saya secara pribadi adalah orang yang ada di dalam agenda pergerakan itu, dan terakhir saya menjadi relawan desa atau saya ini dipercaya oleh teman-teman elemen dari Asosiasi BPD, dari Abdesi, dari Parade Nusantara, kemudian dari Karang Taruna, itu kita membuat Aliansi Desa Indonesia yang kemudian aksi besarnya adalah di tanggal 14 Desember 2012. Disitulah kemudian Ketua DPR RI waktu itu dari Demokrat, Pak Marzuki Ali, menyampaikan bahwa akan segera diproses. Selesai itu memang kemudian relawan pemberdayaan desa Nusantara lebih memfokuskan pada hal yang lain, yaitu mempersiapkan tentang pemikiran-pemikiran edukasi pedesaan dan seterusnya. Dan 2016 selesai 2014 ada undang-undang desa, maka saya menjadi lebih fokus dengan urusan penyiaran di TV desa. Nah, siapa yang kemudian pantas atau menurut kami itu layak untuk kemudian diberikan dukungan? Satu, bahwa dalam perjalanan kami mempersiapkan partai waktu itu banyak pihak yang kita temui. Pak Wiranto waktu itu mempunyai perhimpunan kebangsaan, itu kita juga berkonsultasi koordinasi, kita dengan Pak Hendro Priyono, dengan Bu Marwah Daud, dengan Pak Prabowo, itu bagian yang sempat kita ketemu dan banyak berdiskusi, termasuk dengan beberapa nama-nama besar waktu itu. Kemudian pada akhirnya kita melihat bahwa dari pertemuan-pertemuan itu yang paling menarik dan terkesan menurut saya adalah di 2006 saya sempat diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Pak Prabowo yang pada saat itu adalah Ketua HKTI. Saya, Mas Yudhir Santoso, dan Mas Budi Doyo, yang dua sudah berpulang dan yang tertinggal masih saya sendiri. Waktu itu dari Parade Nusantara ada 3 orang, dari Pak Prabowo didampingi oleh Mas Fadlison dan Mas Giono kalau nggak salah. Waktu itu mendampingi. Undangan sarapan itu terjadi dari jadwal kita sarapan jam setengah 8 atau kemudian kita masuk jam 8. Ternyata perbincangan sarapan itu berakhir hampir menuju makan siang. Jadi setengah 12 baru kita bubar karena memang Pak Prabowo ada janji yang lain. Dalam diskusi yang panjang itu saya melihat bahwa visi atau pemikiran-pemikiran Pak Prabowo luar biasa, terutama ketika kemudian saya membaca buku beliau, yaitu Kembalikan Indonesiaku. Itu bagian yang menurut saya menjadi menarik, dan salah satu yang saya ingat betul waktu itu adalah bahwa komit beliau adalah tentang bagaimana membangun desa ini menjadi sangat penting. Oleh karenanya ketika ada polemik bahwa Pak Prabowo itu termasuk sebagai penggagas 1 desa 1 miliar, kemudian banyak dipertanyakan dan seterusnya. Saya secara pribadi bukan orang yang mempertanyakan karena saya ada di hadapan beliau waktu itu. Itu benar-benar ada, benar-benar disampaikan dan dilanjutkan dengan agendanya melalui HKTI. Kira-kira seperti itu. Itu 2006. Jauh sebelum undang-undang pemerintah daerah itu dipecah menjadi 3 undang-undang, yaitu undang-undang Pemda, undang-undang desa, dan undang-undang pilkada. Secara gagasan itu sudah ada dan itu dilontarkan oleh akademisi dari Undip, yaitu Mas Teguh Yuwono,
itu mengatakan bahwa layak untuk dipecah menjadi tiga. Jadi undang-undang pemerintah daerah dipecah menjadi tiga. Yang saya tahu, yang saya ingat adalah yang melontarkan pertama kali adalah Mas Teguh Yuwono. Kira-kira itu yang saya juga perlu sampaikan karena ini merupakan rentetan dari satu perjalanan itu. Dan kemudian di satu forum di 2006 tanggal 22 Juli itu kami meluncurkan majalah Suara Praja dengan membuat satu forum potret masa depan desa Indonesia. Di sana hadir ada Mas Priyo Budi Santoso, ada Pak Bahrudin Nasori dari PKB, Mas Priyo ini dari Golkar, kemudian Prof Pak Darto dari DPD RI pada saat itu. Nah, kemudian di forum itulah disepakati bahwa perlu didorong adanya undang-undang khusus tentang desa atau undang-undang pemerintah desa. Bahasa waktu itu seperti itu dan dalam pergerakannya maka kemudian disepakati perlu ada pemecahan tiga undang-undang itu oleh pemerintah dan pemerintah dan DPR pada saat itu ada kesepakatan untuk dipecahlah undang-undang itu menjadi tiga. Itu terjadi tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi 2009 itu ada forum rapat dari DPR pada saat itu. Prosesnya dimulai dari 2012. Tapi 2009 itu ada satu forum Pak Presiden SBY waktu itu di bulan 6 itu menyampaikan bahwa membuka kongres kepala desa perangkat desa seluruh Indonesia di Surakarta ini bulan Juni itu tentang alokasi 10% APBN dan kemudian urusan masa jabatan, kira-kira seperti itu. Kemudian bulan 11 tanggal 11 November ya, bulan 11 tanggal 11 2009 itu kemudian dimulailah dari teman-teman DPR dan Dirjen sekarang Bina Pemdas, kalau dulu pemberdayaan masyarakat desa Dirjen PMD itu kemudian didukung oleh teman-teman dari Forum Pembaruan Pengembangan dan Pembaruan Desa itu menyiapkan satu draft untuk naskah akademis dan seterusnya sehingga ada keputusan untuk itu dilakukan itu di masa sidang 2009 kira-kira seperti itu. Ini yang sekilas yang saya bisa sampaikan. Kembali ke yang tadi saya sampaikan, kenapa kemudian saya ingin berbagi ke teman-teman tentang keputusan tentang relawan desa ini. Satu, bahwa kita melihat dalam proses perjalanan Pak Jokowi Presiden Jokowi melakukan amanat dari Undang-Undang Desa itu, dan kemudian kita melihat bahwa dorongan perbaikan dan seterusnya sekarang sedang bergulir, itu cerita yang lain, tetapi bahwa dari beberapa calon yang ada 2014 calon presiden yang menyampaikan akan membuat Kementerian Desa adalah Pak Prabowo. Nah, saya melihat bahwa konsistensi Pak Prabowo ini tentang desa menurut saya layak mendapatkan apresiasi dan mendapatkan dukungan, dan saya punya kepercayaan atau percaya bahwa Pak Prabowo akan komit untuk terus menjaga bagaimana membangun dari desa dan seterusnya. Dalam rekam jejaknya, yang paling getol bicara satu desa satu miliar itu 2009 adalah PKB dan Gerindra. Walaupun setelah berproses di 2012 dan seterusnya itu hampir semuanya menyepakati itu.
Mungkin kalau Caimin menjadi calon presiden, kita menjadi cukup bimbang untuk kemana dan kemudian mungkin kita tidak akan membuat keputusan apa relawan desa memberikan dukungan ke siapa. Tapi karena Caimin posisinya ada di wakil, jadi kalau wakil itu tidak punya cukup kekuatan, maka akhirnya pilihan kita lebih ke Pak Prabowo. Kenapa bukan Pak Ganjar? Ah, lebih karena proses undang-undang secara isu dan seterusnya, Pak Ganjar tidak hanya bicara desa atau tidak terlalu prioritas desa, tapi lebih pada mungkin banyak yang dikerjakan karena memang beliau juga menjadi gubernur kan banyak juga yang harus dipikirkan.